Beli emas gramasi kecil atau besar lebih untung yang mana ya? Kira-kira bisa dijual kapan biar untung? Apa harus nunggu harga naik dulu? Tapi tunggu, jual emasnya di mana ya biar untung? Kan ada harga buyback. Assalamualaikum. Emas merupakan sebuah logam mulia yang telah digunakan sebagai alat tukar dan investasi sejak ribuan tahun yang lalu. Pada zaman Rasulullah SAW sekitar abad ke-7 Masehi, emas menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Bahkan Rasulullah pernah menyebutkan bahwa kelak suatu saat dinar dan dirham akan berfungsi kembali sebagai alat kemudahan yang sangat bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada manusia suatu masa yang mana tidak bermanfaat di masa itu kecuali dinar dan dirham. Hadis riwayat Ahmad 16569 dari Mikdam bin Madikarib radhiyallahu anhu. Emas telah terbukti mampu bertahan dalam berbagai kondisi krisis ekonomi ataupun saat terjadi inflasi. Emas seringkali menjadi pilihan utama untuk investasi. Jadi emas ini sangat cocok untuk ibu rumah tangga karena emas logam mulia adalah salah satu investasi yang memiliki risikonya yang rendah, mudah, stabil, dan aman. Lalu hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam investasi emas agar untung? Langsung aja kita bahas. Investasi merupakan kendaraan untuk mencapai tujuan keuangan kita. Ibarat kita membawa mobil atau motor, harus tahu tujuannya. Kira-kira mau pergi kemana nih? Mau pergi ke kantor kah? Mau pergi ke rumah teman kah? Atau mau pergi liburan kah? Atau cuma mau muter-muter nggak jelas di tengah kota karena nggak tahu tujuannya kemana? Jadi menentukan tujuan dalam menabung emas adalah langkah awal yang sangat penting. Tujuan ini akan menjadi pemandu kita dalam mengatur strategi. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kamu akan lebih termotivasi dan fokus dalam menabung emas. Beberapa contoh tujuan yang cocok untuk ibu rumah tangga dalam menabung emas. Bisa untuk dana cadangan ketika dalam situasi yang darurat. Bisa juga untuk dana pensiun, untuk beli rumah, untuk mempersiapkan pernikahan anak, atau bisa juga untuk dana pendidikan anak. Sebagai ibu rumah tangga, kita tuh harus sadar sesadar-sadarnya. Biaya kuliah setiap tahunnya tuh semakin mahal. Menabung emas dapat menjadi alternatif untuk mempersiapkan dana pendidikan. Karena jika menabung dengan uang, bakal terkena inflasi. Sedangkan jika menabung dengan emas, maka kenaikan biaya pendidikan akan terimbangi dengan kenaikan harga emas. Sebenarnya lebih tepatnya bukan harga emas yang naik, tapi nilai emas itu kan stabil dan nilai mata uang rupiah lah yang semakin turun. Jadi seolah-olah harga emas yang naik. Menjadi catatan penting, berinvestasi emas ini harus digunakan untuk tujuan jangka panjang, minimal 5 tahun. Karena dalam jangka pendek harga emas itu fluktuatif, naik turun. Tapi jangka panjang dia cenderung naik. Setelah menetapkan tujuan, kamu juga harus menentukan metode menabung emas. Metode pertama bisa dengan lamsam. Cara menabung emas dengan metode lamsam adalah membeli emas secara sekaligus dalam jumlah yang besar. Misalnya membeli langsung 25 gram, 50 gram, atau 100 gram. Metode ini hanya bisa digunakan jika memiliki dana yang cukup besar. Metode kedua adalah DCA atau Dollar Cost Averaging, yaitu menabung rutin dan konsisten dalam waktu tertentu. Misalnya, setiap 1 bulan sekali beli 2 gram atau setiap 3 bulan sekali beli 5 gram. Dengan metode ini, kamu harus membeli emas dengan jumlah yang sama secara teratur, terlepas dari perubahan harga emas itu naik atau turun. Pemilihan antara lamsam dan DCA tergantung pada profil risiko dan tujuan investasi kamu. Lamsam cocok jika kamu memiliki dana yang cukup untuk berinvestasi dalam jumlah besar sekaligus. DCA lebih cocok untuk kamu yang memiliki dana terbatas. Metode ketiga adalah campuran. Kamu juga dapat menggunakan metode campuran, yaitu dengan cara lamsam dan DCA. Jika memiliki dana yang cukup besar, belilah emas yang gramasinya besar seperti 10, 20, atau 50 gram. Lalu melanjutkannya dengan metode DCA, yaitu rutin membeli emas yang gramasi kecil setiap bulannya. Jadi beli emas gramasi kecil atau gramasi besar lebih untung yang mana? Jawabannya adalah tergantung dana yang kamu miliki. Kalau punya uang, silakan beli sekaligus.
Seperti metode lamsam, kalau uangnya terbatas silahkan beli yang kecil, pakai metode DCA. Atau lebih mantap lagi pakai metode campuran seperti contoh yang sudah aku jelaskan tadi. Kapan sih waktu yang paling tepat buat jual emas? Apa harus nunggu harga naik dulu? Jawabannya adalah bukan nunggu harga naik, tapi jawabannya adalah ketika uang yang mau digunakan untuk tujuan yang ditentukan di awal, baru deh kamu jual. Karena emas itu untuk jangka panjang, minimal 5 tahun. Maka ada harga buyback pun tidak jadi masalah, karena harga emas sudah lebih tinggi dari harga buyback 5 tahun yang lalu. Makanya poin nomor 1 tadi, yaitu tujuan, akan mempengaruhi keputusan kapan harus menjualnya. Misalnya bulan depan kamu membutuhkan dana untuk anak kuliah atau tujuan apapun itu yang sudah kamu tentukan di awal. Silahkan langsung aja emasnya dijual. Sudah paham kan sekarang kapan waktunya yang tepat untuk menjual emas? Ada banyak tempat yang bisa kamu kunjungi untuk membeli emas dan menjual emas. Ada cara terbaru juga untuk membeli emas, yaitu melalui vending machine emas, berbentuk seperti mesin ATM. Tapi yang dikeluarkan dari mesin tersebut bukanlah uang, tapi melainkan emas batangan. Mesin ATM emas ini sudah tersedia untuk produk Antam, UBS, dan Galeri 24. Kini telah menyediakan mesin otomatis untuk membeli LM. Karena mesin ini masih baru banget launching ya, jadi masih terbatas hanya di seputaran Jakarta. Tidak menutup kemungkinan beberapa tahun ke depan akan tersedia di kota-kota besar seluruh Indonesia. Kamu juga bisa membeli logam mulia di butik Antam, Galeri 24 milik Pegadaian, toko emas Harta Dinata, bisa membelinya juga di HF Gold yang mempelopori jual beli emas secara syariah. Kamu juga bisa membeli atau menjual di toko perhiasan yang ada di kota kamu. Jual beli toko perhiasan harus lebih berhati-hati karena biasanya ada toko perhiasan yang suka memberikan potongan harga yang tidak lazim. Atau ada saja alasannya supaya emas kita tuh diterimanya dengan harga murah. Jadi aku pesen harus berhati-hati kalau mau jual di toko emas yang kredibilitasnya masih diragukan. Selain itu juga kamu bisa menjual dan membeli dari perorangan. Karena jika membeli dari perorangan tidak akan ada potongan pajak dan harga bisa lebih bersahabat karena bisa dijual dan dibeli secara win-win atau saling menguntungkan. Pastikan untuk membandingkan harga dan memeriksa reputasi penjual sebelum memutuskan di mana akan membeli emas. Emas itu barang berharga, jadi kita harus jaga emas dengan baik. Pastikan simpan di tempat yang aman, seperti brankas atau safe deposit box. Jangan disimpan sembarangan, seperti di bawah bantal. Detailnya udah aku bahas di video yang ini, tips menyimpan emas logam mulia. Di video selanjutnya aku akan membahas untung dan ruginya investasi emas. Biar gak ketinggalan, subscribe dan nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.